Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Donggio dengan NIM 13142313. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Rencana Pengembangan Program Sekolah. Yang pertama ada konsep dasar dalam pengembangan program sekolah yang efektif. Konsep dasar dalam pengembangan program sekolah yang efektif berfokus pada pendekatan holistik untuk menciptakan pendidikan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Program ini melibatkan kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dalam menyusun visi, misi, dan keputusan berbasis data, didukung oleh penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS yang melibatkan komunitas secara aktif. Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk memperkuat pembelajaran, sementara pelibatan peserta didik melalui strategi pembelajaran inovatif seperti project-based learning memastikan pengembangan kreativitas dan pemikiran kritis. Program yang efektif juga harus mencangkup evaluasi rutin, perbaikan berkelanjutan, dan pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai integritas, kerjasama, serta tanggung jawab untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Yang kedua ada langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan program pengembangan sekolah. Langkah-langkah perencanaan program pengembangan sekolah dimulai dengan evaluasi diri sekolah atau EDS untuk memahami kondisi dan kebutuhan sekolah melalui analisis data serta SWOT. Selanjutnya, sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuan yang relevan dengan tantangan masa depan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil evaluasi, program prioritas ditentukan untuk fokus pada kebutuhan mendesak, diikuti oleh penyusunan anggaran yang transparan dan akuntabel untuk mendukung implementasi program. Semua langkah ini dirangkum dalam rencana sekolah atau RKS yang mencangkup strategi, jadwal, dan indikator keberhasilan. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan menjadi tahap akhir untuk memastikan program sesuai dengan rencana serta memberikan masukan untuk perbaikan ke depan. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana pengembangan program sekolah. Keberhasilan implementasi rencana pengembangan sekolah dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, kolaborasi ekosistem pendidikan, kualitas sumber daya manusia yang kompeten, dan perencanaan berbasis data akurat. Dukungan finansial yang memadai serta integrasi nilai-nilai karakter dan kearifan lokal juga berperan penting dalam meningkatkan relevansi program. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkelanjutan memungkinkan sekolah mengidentifikasi kendala dan melakukan penyesuaian strategi untuk mencapai tujuan secara optimal. Yang kelima, ada peran serta kontribusi setiap pemangku kepentingan dalam mendukung rencana pengembangan program sekolah. Rencana pengembangan program sekolah membutuhkan kontribusi dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah dan dinas pendidikan bertugas menyediakan kebijakan, sumber daya, dan pelatihan, sementara kepala sekolah memimpin pelaksanaan program, mengelola sumber daya, dan mengevaluasi kemajuan. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran inovatif, siswa menjadi peserta aktif dalam proyek pendidikan, dan orang tua serta masyarakat memberikan dukungan moral, finansial, serta pengalaman. Pengawas sekolah memastikan pelaksanaan sesuai rencana melalui pendampingan dan masukan strategi. Kolaborasi di antara semua pihak menjadi kunci untuk menciptakan sinergi yang mendorong keberhasilan program pengembangan sekolah. Terakhir ada kesimpulan. Rencana pengembangan program sekolah merupakan upaya strategis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Melalui perencanaan yang terstruktur, sekolah dapat menciptakan program yang relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan tantangan global. Keberhasilan program ini terletak pada landasan visi dan misi yang kuat, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.